ujian orang beda-beda. Semua orang ujiannya beda-beda. Tapi beliau katakan, insya Allah kuat untuk umat ini ya, kita harus kuat untuk melakukan hal-hal kebaikan, kita harus kuat. Saya tahu di mana sumber kekuatan beliau. Sumber kekuatannya ada di Quran. Saya mau cerita lucu, boleh nggak Bu? Saat itu saya masih di Mesir beberapa hari yang lalu. Saya lagi belajar karena kami di Mesir ini lagi ujian, musim-musim ujian. Jadi kalau musim ujian tuh biasanya tengah malam tuh nggak tidur, belajar terus. Tiba-tiba sekitar jam 3 pagi, setengah 4 pagi ada salah seorang sahabat yang bercerita kepada saya. Saya mohon maaf Ustazah kalau saya ceritakan kisah ini, tapi ini mudah-mudahan jadi hikmah kepada teman-teman semua. Beliau mengatakan, terima kasih Ustazah Oki karena telah menguatkan saya secara tidak langsung dengan sosial medianya. Kemudian akhirnya beliau cerita, ada apa Bu? Saya katakan begitu. Kemudian beliau cerita bahwa qadarullah, takdir Allah, beliau mendapati bahwa suaminya menikah lagi. Kemudian saya katakan kata-kata yang setidaknya saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau katakan, kita sama ya Ustazah, dalam hati saya kita nggak sama Ustazah. Saya digosipin, itu nggak benar Ustazah. Ya, tapi saya katakan ya Ustazah, ya Ibu, saya katakan begitu ya Ibu, kisah kita nggak sama ya, tapi semua orang punya ujian yang berbeda-beda. Betul ya Bu ya? Saya digosipin juga ibu-ibu sekalian, tapi itu nggak benar ya. Itu nggak benar kan? Pada pengen tanya kan? Jawabannya itu nggak benar ya, nggak tahu dari mana itu orang-orang itu ya. Tapi itu nggak benar. Tapi saya katakan ujian orang beda-beda. Semua orang ujiannya beda-beda. Tapi beliau katakan, insya Allah kuat untuk umat ini ya, kita harus kuat untuk melakukan hal-hal kebaikan, kita harus kuat. Saya tahu di mana sumber kekuatan beliau. Sumber kekuatannya ada di Quran. Betapa banyak orang-orang bunuh diri atau nyakitin diri sendiri, depresi karena terlalu berat ujian kehidupan yang dialami. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Orang depresi itu macam-macam loh. Ada nyakitin diri sendiri. Pernah nggak? Jangan-jangan diri ibu sendiri yang begitu. Ada tipe-tipe orang begitu. Ada yang ngerasa nggak mau lagi melanjutkan kehidupan ini, terlalu berat, terlalu berat. Ada yang tiap kali ngomong nangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Di mana? Dari mana sumber kekuatan itu? Sumber kekuatan itu dari Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada kabar-kabar gembira yang menjadi motivasi untuk kita melanjutkan kehidupan kita sampai akhir nanti ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dulu video ini, setelah itu saya akan bicara tentang kekuatan Quran yang dahsyat, yang menjadi penyemangat bagi orang-orang Palestina dan seharusnya untuk kita. Karena itu aneh kalau ada orang-orang Islam yang meninggalkan Quran sehari-hari dan dia tenang-tenang saja. Dari mana kau dapatkan kekuatan kalau engkau tidak bersama dengan Quran? Saya jadi pengen cerita lagi, boleh cerita nggak Bu? 2 tahun lalu ibu saya koma, berhenti nafas, nggak ada nafas, berhenti jantungnya 5-7 menit setelah haji di Mekah saat itu. Badannya udah dingin, ibu tahu jenazah, badannya dingin kayak es. Orang-orang baru meninggal tuh badannya dingin, betul? Dan kemudian kulitnya berubah warna jadi pucat, jadi putih pucat, betul nggak? Pernah nggak lihat jenazah-jenazah baru meninggal? Ibu saya dalam kondisi begitu, lalu di CPR dadanya ditekan-tekan sampai akhirnya alhamdulillah ada nafasnya lagi. 11 hari koma, kata dokter, siap-siap keluarga datang ke kota Mekah, siap-siap sholatin maksudnya. Tiba-tiba kata dokter, ternyata tiba-tiba dalam 1 hari tiba-tiba perkembangannya cepat, kenaikannya cepat, tiba-tiba yang tadinya melemah tiba-tiba jadi membaik, dan saat ini ibu saya dalam keadaan baik dan sehat alhamdulillah. Dokter mengatakan, dari mana ibumu mendapat semangat hidup yang begitu kuat? Dia punya semangat hidup yang kuat. Ibu-ibu tahu dari mana? Dari Quran. Ketika ibu saya koma, saya katakan ibu saya ngafalin Quran Bu. Umurnya 60 tahun pada saat ini. Ketika koma, hafalan beliau baru 10 juz. Beliau pernah bilang pada saya, nggak mau, pengen kembali kepada Allah kalau semuanya udah belajar Quran, udah ngafal Quran, udah sungguh-sungguh dengan Quran. Jadi masih di tengah-tengah perjalanan. Saya katakan, ayo berjuang lagi, ayo bangun, ayo sadar. Saya katakan, ibu masih ingin melanjutkan Qurannya. Ayo bangun, katanya mau lanjutin Qurannya lagi. Jangan terus-menerus koma seperti ini. Ketika ibu saya dalam keadaan koma, ketika saya bilang tentang Quran, beliau menangis Bu. Air matanya keluar dari sudut matanya. Jadi orang koma itu bisa dengar. Orang koma bisa mendengar. Dan kemudian beliau nangis. Saya katakan, ayo ibu bangun, ayo berjuang. Katanya mau bersama dengan Quran lagi.
Maka akhirnya ibu saya bangun. Ketika ibu saya bangun dan sehat seperti sekarang, apa yang beliau katakan ibu sekalian ketika masa-masa beliau koma, beliau bilang, ibu lagi tidur. Ini kisah orang koma. Kalau kata ibu saya kayaknya ibu udah mati suri katanya, kata beliau. Karena udah nggak ada nafasnya 7 menit itu. Kata beliau, ibu lagi tidur dalam kondisi yang ketika melihat, membuka mata, semua keadaan sangat gelap, tapi tempatnya luas seperti lapangan sepak bola, tapi nggak kelihatan ujungnya, luas sekali. Tapi sendiri di dalam tempat itu. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada yang besar, seseorang yang besar tak terlihat wajahnya, memegang Al-Quran, dan Al-Quran itu memancarkan cahaya sehingga tempat itu terang benderang. Dan ibu rasa ibu mau tidur lagi. Ibu merasa ya sudah, tempatnya terang, tempatnya luas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu mau tidur lagi katanya. Setelah itu ibu saya bangun, dan ibu saya bercerita kisah itu kepada kami. Ibu juga bercerita ketemu kakeknya lah, ketemu ibunya, ketemu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Rata-rata kalau ibu punya kisah begitu, pernah nggak mendengar kisah itu? Saya udah ketemu sama ibu saya udah ketemu tuh, habis itu meninggal tuh biasanya begitu. Ibu saya cerita begitu. Lalu akhirnya kami anak-anaknya mengambil kesimpulan betapa dahsyatnya ya Quran. Dia sumber kekuatan, dia penyembuh, dia obat, dia sumber kita untuk melanjutkan kehidupan ini dengan semangat Quran. Dia asyifa, dia obat. Lihat video ini, setelah itu saya akan jelaskan sedikit tentang Al-Quran sebagai sumber kekuatan bagi kita dan juga sumber kekuatan bagi teman-teman kita di Palestina. Kita lihat video ini sama-sama. Mereka pada saat itu diamputasi, dioperasi, nggak pakai bius loh ibu-ibu sekalian. Operasi sesar melahirkan, nggak pakai bius. Amputasi dijahit, operasi nggak pakai bius. Biusnya apa? Al-Quran tuh di lisan-lisan mereka. Lisan-lisan mereka mengucapkan Al-Quran. Nanti ada anak-anak kecil ngucapin Quran. Kenapa Quran bisa diucapin dalam keadaan begitu? Ini lagi baru selesai operasi. Yang keluar lisannya apa? Quran. Saking hari-harinya Quran. Kalau nggak punya hafalan Quran sama sekali, keluarnya apa di lisan ini? Anak kecil nih, keluar di lisannya apa? Quran. Lagi dijahit, nggak ada bius. Lisannya apa? Quran. Ibu-ibu pernah nggak operasi sesar? Saya 4 anak operasi sesar semua. Udah pakai bius pun udah mati-matian rasanya untuk bisa bertahan. Ini nggak pakai bius. Orang-orang Gaza nggak ada anestesi, nggak ada. Rumah sakitnya hancur semua, nggak ada. Apa sumber kekuatannya? Quran. Sekarang kita lihat video terakhir tentang orang-orang yang ditanya hafalan Quran mereka atau disuruh untuk membaca Quran, supaya kita berkaca pada hari ini. Kita ini interaksi sama Quran udah sejauh mana sih? Hafalan Qurannya udah sampai mana sih? Kita lihat video ini. Silakan baca Quran, kata gurunya. Silakan buka Qurannya dan baca. Nggak perlu. Wahai guru, nggak perlu. Saya hafal. Saya bisa baca secara langsung. Nggak apa-apa, buka aja Qurannya. Akhirnya orang ini membuka Qurannya. Kok kosong ya Syekh? Ya guru, kenapa lembaran-lembarannya kosong? Terus kata gurunya, bagaimana kalau hal itu betul-betul terjadi? Kalau suatu hari nanti lembaran-lembaran Quranmu itu kosong dari ayat-ayat, apa yang kau rasakan? Apa yang teman-teman rasakan? Saat ini Quran masih ada nih tulisannya, masih ada kesempatan baca, masih ada kesempatan ngafal, masih ada kesempatan tadabbur. Bagaimana kelak kalau Quran ayat-ayat ini semuanya hilang dari lembaran-lembarannya? Engkau bergantung pada hafalanmu teman-teman semua. Pertanyaannya, hafalannya udah sampai mana? Mereka nggak bisa berkata-kata, nggak terbayang kalau Quran ini nggak ada lagi di lembaran-lembarannya. Ayat-ayat ini nggak ada lagi di lembaran-lembarannya. Kelak satu hari nanti Quran akan hilang, ibu-ibu sekalian. Akan betul-betul hilang. Maka ini menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Masih ada waktu. Ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita semua.
Engkau sedih, jangan lari kemana-mana. Lari dengan wudhu, baca lagi, wudhu, baca lagi. Ini sumber kekuatanmu. Kadang-kadang hatimu bergetar ketika membaca ayat-ayat ini. Allah menguatkan dirimu dengan ayat-ayat ini. Inilah sumber kekuatan kita. Inilah cara kita untuk melanjutkan kehidupan yang gak mudah ini. Gak ada cara lain. Maka mulai dari sekarang didik anak-anakmu sedari kecil dan dirimu sendiri untuk istiqamah, disiplin bersama Quran. Setidaknya 1 jam saja di antara 24 jammu itu bersama dengan Quran. Minta kepada Allah kekuatan, semangat untuk bisa istiqamah bersama Quran. Minta kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Sayangi aku dengan Quran ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadikanlah aku ya Allah orang-orang Quran ya Allah, sahabat-sahabat Quran ya Allah. Minta supaya Allah berikan semangat di hatimu untuk belajar Quran, untuk menghafal Quran, untuk senantiasa bersahabat dengan Quran, dan gelisah kalau engkau jauh dari Quran. Bisa Ibu sekalian? Terakhir, saya mau kita semua mengatakan Allahumma arhamna bil Quran, boleh? Karena itu doa yang sangat dahsyat. Kita hafal tapi kita jarang bicara hal itu. Bareng-bareng Ibu sekalian, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai hidayah, sebagai sumber rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya ya Allah, dan ajarkanlah kepada kami ayat yang kami bodoh dalam memahaminya ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah untuk membacanya sepanjang waktu, menikmatinya sepanjang waktu ya Allah, baik tengah malam maupun tengah hari. Dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pembela kami di hari akhir nanti ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai ceramah saya pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator atau MC kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan laksanakan apa yang kita pelajari pada hari ini.